Gimana tanggapan Romo atas kejadian-kejadian ini yang belakangan selalu, dikait-kaitkan dengan agama tertentu? Menurut saya ya, terorisme, kekerasan ini tidak ada kaitan dengan agama. Karena agama dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Mohon izin ini saya manggilnya Pak Beni apa Romo ini? Sama aja, Pak Beni, Romo Beni sama aja. Sama-sama bapak kan. Iya, aduh kita senang sekali nih kehadiran Romo Beni malam ini. Beliau ini pokoknya aktif banget di berbagai organisasi dari dulu, institusi, forum-forum semua yang berkaitan sama kerukunan umat beragama, kebudayaan juga ya, Romo ya. Yang terakhir juga yang terkait Pancasila. Ya, betul. Pernah di ini ya, Romo di Puspek, pernah ya? Pernah. Pusat Studi Pengembangan Kebudayaan. Masih di sana juga? Masih ya. Dan Romo juga salah satu pendiri institut Setara masih Institut. juga di Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut masih. Oh masih aktif itu. Oh. Di konferensi wali gereja sudah selesai. Sudah selesai. 2014. Oh 2014 sudah cukup lama berarti cukup ya. Lama udah. Di forum komunikasi antar umat beragama masih aktif. Masih. Wah, sekarang di BPIP dan ya. masih aktif. Masih. Aktif di mana-mana ini, Pak. Gimana Romo? Sibuk apa nih di BPIP sekarang? Ya kalau di BPIP kan kita lebih berupaya ya bagaimana mengaplikasikan Pancasila itu masuk ke dalam dunia baru untuk era digital ini. Artinya kan apapun anak-anak tidak hanya milenial, tapi golongan setelah generasi kita ini kan tidak suka hal yang digurui, yang didoktrin. Tapi kan mereka butuh yang namanya sebuah keteladanan ya. Jadi ada role model. Jadi mereka itu ingin Pancasila itu kalau dibicarakan harus ada realisasinya. Nah, ini yang kita lebih upayakan ya. Jadi misalnya apa yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Itu kan sebenarnya aplikasi dari sila ketiga dan sila kelima. Bagaimana dia membangun persatuan itu, kalau persatuan itu tidak mampu membuat semacam interkoneksi satu dengan yang lain, ya akhirnya kan bisa mengancam persatuan kita. Dan kalau transportasinya baik, public service-nya baik, kemudian terjadi hubungan antar daerah itu lancar, kan mempercepat, mengurangi kesenjangan sehingga proses keadilan sosial tercipta. Betul. Dan jadi tugasnya Romo ini mengkomunikasikan hal itu, bahwa itu adalah salah satu cerminan dari Pancasila atau bagaimana? Ya, bagaimana Pancasila itu lebih menjadi perilaku ya, perilaku kehidupan baik di elit politik dan masyarakatnya. Jadi Pancasila itu menjadi suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berrelasi warga negara. Jadi bagaimana Pancasila itu sekarang lebih digandrungi lah dalam bahasa trennya gitu loh. Jadi kalau Pancasila gimana sih? Ya kalau prestasi lah. Masa kalau Pancasila itu kan kreatif, inovatif, kolaborasi itu kan Pancasila sebenarnya kan gotong royong. Jadi anak-anak muda sekarang itu sebenarnya lebih membatinkan Pancasila dengan kolaborasinya. Dan itu kita bisa melihat bagaimana dinamika anak muda milenial itu ketika masa-masa pandemi Covid itu tuh luar biasa loh. Bagaimana mereka dengan media sosialnya ya menggalang donasi, mencari obat, mencari masker waktu itu jarang. Kemudian bagaimana mereka membangun sebuah kesadaran publik. Ini kan praktek-praktek Pancasila. Betul. Nah, di situ sebenarnya kuncinya adalah kolaborasi kan. Sehingga antar satu daerah dengan yang lain, kalau saya kekurangan ini, saya bisa kontak teman saya di sini, terus teman saya bisa kontak ke sana. Itu kan sebenarnya gotong royong yang sudah lama oleh Bung Karno gagas. Betul. Jadi sebenarnya aplikasinya itu dirasakan saat ini. Jadi gerakan-gerakan masyarakat dalam membangun swasembada, baik pangannya, sembada alat-alat kesehatannya, bagaimana mereka menjaga warga satu dengan yang lain untuk merawat orang yang sakit itu kan sebagian praktek. Kan Pancasila itu kan menjadi perilaku hidup, menjadi praktek nyata, itu dirasakan. Ya, berarti artinya sekarang ini Romo Beni sudah melihat bahwa anak muda sebenarnya sudah mengaplikasikan Pancasila itu. Jadi anak muda itu yang tinggal mereka itu berharap ada keteladanan kan.
keteladanan dari elit politik. Yeah. Kalau membuat regulasi, peraturan yang adil, yang menyejahterakan. Jadi mereka itu melihat itu praktek keteladanan. Emang ada yang nggak adil? Ya kalau kita melihatnya kan sebenarnya ada terjadi ya antara kata perbuatan kan tidak satu. Dan itu yang selalu dikoreksi kan. Sebenarnya anak-anak muda itu kan menginginkan para elit politik itu memiliki martabat dan moralitas kan. Sehingga kalau dalam praktek-praktek politik ya politiknya etis lah. Lah itu yang diharapkan anak-anak muda. Sehingga mereka itu kan sebenarnya melihatnya lebih kepada bagaimana role modelnya. Lah mereka akhirnya kan dalam sejarah anak-anak muda ini kan kritis. Mereka membaca Bung Karno, membaca sejarahnya Hatta, membacanya Sultan, membaca Tan Malaka, membaca sejarahnya bagaimana Agus Salim, membaca sejarahnya Hasyim Asy'ari. Itu kan orang-orang yang negarawan kan. Artinya bagaimana mereka tidak, politik itu adalah politik etis gitu loh. Lah mereka akhirnya bisa banyak belajar dari sejarah itu. Nah, dari sejarah itu dia melihat praktek-praktek politik kadang-kadang berbeda dengan ideal mereka gitu loh. Jadi yang diharapkan anak-anak muda sekarang ini kan lebih pada praktek-praktek politik yang mampu membawa kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Ya. Tapi kan kalau ngomongin Pancasila, ngomongin BPIP, kadang-kadang kan memang anak muda taunya, aduh nih BPIP apaan lagi sih nih, Pancasila apaan lagi, taunya kan Pancasila hanya hafalan, sila 1 sampai 5. Tapi mungkin apakah Pak Beni punya strategi yang lain untuk bahwa Pancasila ini yang Anda aplikasikan juga sebenarnya? Nah, yang sekarang ini kita mencoba BPIP dengan pola baru pendekatan. Misalnya dengan 72 ikon prestasi. Ikon itu bagaimana praktek-praktek Pancasila itu dilakukan. Baik oleh seniman, dilakukan oleh pekerja sosial, dilakukan oleh saintis, dilakukan oleh usahawan, dilakukan oleh mereka yang relawan. Itu kan banyak. Dari itu kalau tiap kemerdekaan kan kita beri penghargaan. Terakhir 75 ikon dari beberapa sektor yang tadi. Lah mereka ini sebenarnya banyak yang mengisi praktek-praktek Pancasila itu di ruang-ruang publik. Hanya mereka ini tidak menjadi kekuatan karena tidak jadikan role model. Lah sekarang ini kan era digital ini kita bisa menampilkan sosok-sosok itu. Jadi bagaimana merebut ruang publik itu dengan membangun satu optimisme, membangun politik kebaikan itu, bonum communio itu, kesejahteraan umum itu tuh banyak praktek itu. Jadi kalau ruang publik itu diisi yang positif, itu akhirnya kan membangun sebuah harapan. Sehingga ada role model anak-anak melihat, oh iya masih banyak loh orang baik di Republik ini. Ada masalah, ya. Semua negara ada masalah. Tapi kalau kita memiliki harapan orang-orang baik itu bersatu, itu kan memberi energi positif. Jadi kita sekarang mencoba bagaimana membangun habitualisasi. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu lewat suatu tindakan, praktek hidup yang nyata. Dan itu terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air. Jadi melihat praktek gotong royong, praktek persaudaraan, bagaimana antar agama saling menghormati, bagaimana tolong menolong itu masih kuat budaya-budaya itu. Nah ini kan modal. Jadi kalau kita mengaplikasi Pancasila itu menjadi modal. Tidak hanya modal ekonomi kita ini, kalau kita benar-benar memanfaatkan betul, kekayaan alam luar biasa, berlimpah. Sehingga Gus Plus kan menyanyi kolam susu kan, ditanam apapun tumbuh, itu kita akui. Lah ini terbukti. Lah ekonomi ini yang tinggal di mana ekonomi nilai tambah ini tinggal bagaimana orang kita bangga nggak dengan produksi kita sendiri. Buah-buah kita sendiri, sayur kita sendiri, semua yang ada itu dari diciptakan oleh Tuhan itu untuk kesejahteraan ini kalau dimanfaatkan baik, ini akan membuat sejahtera. Tapi kita juga punya modal sosial. Modal sosial itu ikatan persaudaraan kekeluargaan luar biasa kok. Meskipun kita terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa, dan agama itu juga agama lokal, juga banyak ratusan, termasuk kepercayaan. Tapi kita kohesi satu dengan lain selalu ada ikatan. Sehingga relasi sosial itu sebenarnya Indonesia itu kental dengan sistem kekeluargaan.
Meskipun kita berbeda suku etnis, kita keluarga besar Indonesia kok. Yang tidak membedakan. Ini kan model sosial. Tapi juga kita punya budaya. Budaya kita itu kuat. Budaya saling menghargai, budaya saling tegur sapa, budaya saling merajut silaturahmi itu kan kuat. Lah, modal-modal ini yang menjadi simbolik mempersatu kita sebagai bangsa. Jadi Pak Beni sebagai staf khusus ya di Ketua BPIP? Dewan Pengarah. Ketua khususnya Ibu Mega berarti ya. Ketua Dewan Pengarah. Ketua Dewan Pengarah ingin mempromosikan hal-hal itu, jadi aplikasi dari Pancasila dalam praktek kehidupan dan Pancasila itu hanya bisa membuat kesadaran bersama ketika ada role modelnya. Tapi gimana cara mempromot itu Pak, ketika kalau kita lihat baca koran, kita baca sosmed, malah banyak yang keluar kasus-kasus intoleransi. Nah, ini tantangan kita yang tidak gampang. Tapi kalau kita melihat secara data, kasus intoleransi dengan kasus kebaikan lebih banyak kebaikan. Ada masalah kesulitan pendirian rumah ibadat, kita akui. Ada persoalan kekerasan, ada persoalan konflik. Tapi kalau kita melihat, kan tidak sebesar daripada yang lainnya. Tapi kalau saya baca Pew Research Center ya Pak, studi 2015, itu 4% orang Indonesia setuju dan mendukung ISIS. Jadi 4% itu kan tinggi. 11 juta. Berarti itu kan yang kita baca di sosmed sebenarnya juga bisa didukung oleh data. Bahkan saya rasa Romo Beni di Setara Institute juga sudah sama. Memang angka sejak reformasi, angka intoleransi itu selalu meningkat. Tapi kan ada problem-problem yang harus kita jujur akui. Setelah proses reformasi itu kan ada persoalan besar bangsa ini adalah ketika mulai kita menjauhkan dari praktek-praktek hidup kita yang berpancasila ini. Jadi kan setelah reformasi itu kan praktek Pancasila nggak pernah ada. Pelajaran Pancasila hilang dalam mata pelajaran. Lah ini yang salah satu faktor ya. Tapi ada faktor lain, yaitu faktor dunia sosial kita, tapi juga kecepatan teknologi. Hoax itu juga mempengaruhi. Artinya ini kasus yang harus kita perhatikan. Tetapi di sini kan tantangan kita moderasi beragama itu. Jadi kita memang ditantang dalam situasi semacam ini. Dunia hampir sama menghadapi seperti kita. Tapi bagaimana sekarang kesadaran kita, baik negara dan masyarakat, ayo kita hadapi dengan praktek moderasi. Bahwa beragama di Indonesia itu beragama yang harusnya sesuai dengan kultur budaya kita. Jadi kadang-kadang kan kultur yang sana dibawa ke sini. Lah ini yang terjadi benturan. Jadi bagaimana kita mengembalikan kembali seperti zaman awal-awal, mulai dari Republik sampai zaman kita merdeka, persoalan keagamaan di Indonesia nggak ada masalah. Karena orang Indonesia pada dewasa untuk menghormati perbedaan dan menerima perbedaan. Contoh bagaimana persahabatan Kasimo dengan Nasir. Kasimo dari Partai Katolik, Nasir dari partai waktu itu Masyumi Nasir, Padahal Masyumi pada waktu itu ingin Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Kasimo yang Katolik ingin nasionalisme, tapi mereka bersahabat itu. Bahkan ketika sholat Id pertama, Kasimo memberi salam, selamat hari Lebaran. Tapi Natal pertama, Muhammad Nasir yang datang ke rumah Kasimo. Itu dulu terjadi. Tapi itu dulu Pak. Kalau sekarang salat Idul Fitri di Tolikara dibakar musola. Gereja di Aceh Singkil nggak punya IMB dibakar. Mengapa Vihara itu dibakar. Itu terjadi karena praktek-praktek kebaikan ini tidak menguasai ruang publik dulu. Mengapa dulu mereka bisa seperti itu? Karena mereka hidup dalam sebuah keragaman. Biasa mereka berdebat, berpandangan berbeda, tapi mereka bersaudara. Lah, praktek ini terus yang kedua, ada kekosongan hukum. Kalau ada peristiwa-peristiwa itu harusnya ditindak. Karena ini masih kasus publik. Pembakaran, perusakan, itu harus diproses hukum. Lah ketika proses hukum tidak terjadi, akhirnya terjadi kecamuk seperti ini.
Jadi mengalihkan keadaban hukum adalah kunci. Sambil kita memperbaiki nilai-nilai keagamaan kita ini harus kita perbaiki. Artinya bahwa praktek-praktek persaudaraan, praktek silaturahmi, praktek hidup berdampingan itu sejak lama ada kok. Kalau kita mau ke candi di Mojokerto ada Candi Seribu. Di situ ada Empu Tantular menulis dengan baik. Ada 1001 keyakinan Hindu Buddha pada waktu itu bisa berdampingan, itu alirannya. Dan itu mereka ada 1000 candi kecil-kecil tempat pemujaan. Mengapa nenek moyang kita bisa hidup berdampingan? Ya karena mereka itu biasa hidup dalam keragaman kemajemukan. Nah, yang harus kita akui sekarang bagaimana inklusif praktek-praktek kebaikan ini itu harus mulai dari pendidikan tingkat dasar. Jadi pendidikan tingkat dasar itu harus mulai anak-anak diajak hidup dalam perbedaan dan menerima perbedaan. Lah itu pendidikan waktu zamannya Soekarno-Hatta itu ditanamkan. Sehingga praktek hidup baik itu sudah biasa. Dan mereka sudah biasa bergaul dalam kosmopolitan ini. Perbedaan agama, keyakinan, mereka hidup dalam hal biasa. Karena waktu itu sebelum ada kos-kosan, mereka asrama. Di Jogja itu ada sekolah asrama Realino, tetapi penghuni sekolah asrama Realino yang Katolik itu juga menampung agama yang lain. Ada persahabatan, bahwa ada kisah yang baik dari satu terkenal, saya lupa bukunya, yang belajar di seorang Muslim, yang menulis dengan baik tentang bagaimana dia bisa menggayati menjadi seorang Muslim di tempat asrama Katolik, nggak ada masalah. Sebaiknya orang-orang Katolik banyak juga sekolah di tempat-tempat Muslim. Di ND misalnya, itu punyanya Muhammadiyah, tetapi sebagian orang Katolik juga nggak ada masalah itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengelola keragaman kemajemukan di ruang publik lebih ditonjolkan, itu sebenarnya adalah kunci dari sebuah keberhasilan kita menanamkan nilai-nilai keindonesiaan itu. Tapi kan sekarang justru bukannya memperlihatkan keberagaman, justru ada orang-orang yang malah menggunakan agama untuk tujuan politik. Ya itu masalahnya. Karena gini, mengapa politisasi agama itu laku? Ya karena itu lebih membakar emosi publik. Jadi ketika politik tanpa gagasan, politik hanya mengandalkan emosional, ya akan terjadi seperti ini. Kalau yang terjadi di Prancis bagaimana? Ya Prancis itu kan ini loh, kalau kita melihat memang ada cara pemahaman. Prancis itu kan demokrasisasi yang menghargai kebebasan. Dan praktek seperti mengolok-ngolok itu juga terjadi. Seperti Yesus, Maria, itu satirnya luar biasa. Dan Charlie Hebdo juga menggunakan itu. Ya seperti itu. Karikatur seperti Paus, itu. Bahkan Yesus, bahkan Maria sebenarnya. Apa yang terjadi waktu karikatur itu dikeluarkan? Ya pertama, ya kita sebenarnya marah. Tapi kan kita memahami. Ada pemenggalan juga nggak? Nggak ada. Karena bagi kita, karena gini. Bagi kita sebenarnya, ya itu, ya sudahlah. Itu kan kita tahu lah Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Pemurah. Tetapi kan nggak boleh kita nyamakan begitu. Karena seperti dikatakan oleh Persikatan Bangsa-Bangsa, bahwa yang suci, yang sakral dari setiap agama harus dihormati. Keyakinan itu. Nah ini yang harusnya menjadi salah satu hal menurut saya, hal-hal semacam kontroversial itu hendaknya tidak perlulah. Jadi kalau kita ingin menciptakan perdamaian, tidak menciptakan perang, ya kita harus mau juga menerima bahwa hal yang berbeda dengan keyakinan kita ya kita hormati. Itu hukum universal. Jadi gini, kebebasan berekspresi berpendapat itu tidak boleh melukai perasaan, keyakinan orang lain. Itu yang sebenarnya harusnya mulai dijadikan sebuah sebuah kaidah bersama lah. Jadi kita bisa hidup berdampingan, hidup damai, tapi janganlah kita melukai perasaan orang yang punya keyakinan berbeda dengan kita. Itulah toleransi sebenarnya. Ya. Tapi di situ kan juga ada politik. Ada politik lah itu. Lah maka kita nggak tahu Erdogan itu membela agama atau membela dirinya secara makanya politik. Orang kita harus dewasa.
tidak mudah kita terprovokasi dengan hal semacam itu. Dewasa dalam pengertian kita harus melihat konteksnya apa. Karena kan selalu agama dan politik itu selalu dua mata uang yang sulit dibedakan. Karena menyangkut kepentingan. Sebenarnya bisa saja, maka Mayes dalam bukunya itu menarik. Yaitu agama dan kekerasan. Mayes itu mengatakan hati-hati dalam penafsiran agama, karena agama mudah dimanipulasi untuk merebut kekuasaan politik. Jadi kalau kita melihat dalam arti itu, memang akhirnya dibutuhkan sebuah kesadaran bersama bagaimana agama itu mampu, seperti dikatakan Gus Dur, menjadi inspirasi batin, bukan menjadi aspirasi kekuasaan. Bagaimana agama menjadi sumber moralitas, kebaikan, kebenaran, kejujuran, integritas. Kemudian agama itu menjadi penuntun hidup. Itu yang harusnya menjadi nilai dalam kehidupan. Tapi bukan agama itu dijadikan tunggangan politik kekuasaan. Kemudian memanas-manasi orang emosional. Tetapi hanya untuk kepentingan merebut kekuasaan itu. Nah, pernah ada di situ. Di Indonesia seperti itu nggak, Romo? Ya ada digunakan. Tapi kan Indonesia ini kan memiliki pengalaman demokrasi yang kuat ya, kematangan ya. Artinya lama-lama rakyat juga tidak respon juga. Jadi di Indonesia itu memang karena negara ini mampu mengolah keragaman, kemajemukan dan kedewasaan masyarakat cukup cepat ya, demokratisasi dengan keran keterbukaan, mungkin sentimen itu masih tapi nggak kuat. Kalau kita tetap menggunakan sentimen keagamaan, lama-lama juga tidak laku. Gitu, karena lama-lama orang itu rasional kok. Akhirnya orang melihat contoh kan. Kalau pemimpin menggunakan itu, tapi kalau nggak ada prestasinya, kemudian pemimpin itu antara janji dan kenyataan beda, kan rakyat bisa menilai. Jadi yang sebenarnya di Indonesia itu kecepatan teknologi, karena kita ini jujur aja hampir 100 juta orang lebih punya handphone. Dan orang akhirnya membaca semua berita, membaca fakta dan kenyataan. Kalau jumlah handphone saya rasa lebih dari jumlah populasi loh, Pak. Iya. Jadi karena satu orang bisa dua bisa dua ya. Rata-rata lah, lebih segitu lebih lah. Tapi ini sebenarnya kekuatan baru. Karena dengan kecepatan orang mendapatkan informasi, kecepatan komunikasi, jarak tidak lagi penting, itu mengubah perilaku kehidupan. Kekuatan atau bahkan kelemahan bisa dua, kekuatan bisa kelemahan tergantung. Teknologi itu sarana alat, bisa netral. Ya, kalau kita punya kecerdasan menggunakan teknologi itu untuk mampu untuk menjadi alat pemersatu, bisa. Tetapi kalau kita tidak memiliki kecerdasan, ini alat kok. Bisa menghancurkan persatuan, bisa. Jadi kalau orang kita lebih percaya huak, ya bisa hancur bangsa ini. Tetapi kalau bangsa ini mampu mengolah keragaman, kemajemukan, potensi budaya, ekonomi, potensi pariwisata, itu menjadi kekuatan. Kalau dari BPIP-nya sendiri ada tugas untuk mengelola hoax seperti ini atau? Ya BPIP memang tidak ada tugas mengolah itu. Karena sebagai BPIP memang memiliki kewajiban kan lebih kepada memberikan pertimbangan ya. Tetapi BPIP sadar betul bahwa hoax ini ancaman. Maka BPIP mencoba dalam hal sosialisasinya mengaitkan tentang nilai persatuan ini. Bahwa hoax ini hati-hati, kalau kita percaya betul kemudian bisa menghancurkan, ini bisa mengancam persatuan. Kalau persatuan kita terancam, kebenekaan kita retak, kita akan rugi. Karena modal kita ini di situ. Mengapa bangsa ini menjadi bangsa yang dilirik oleh negara lain, menjadi potensi bisa? Karena keragaman kemajemukan. Jadi kemajemukan keragaman ini, kalau dikapitalisasi, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Atau sekali lagi bisa kelemahan juga. Jadi tergantung bagaimana memanage. Nah, saya melihat Pak Jokowi mampu memanage ini. Maka dalam hari-hari besar misalnya, Pak Jokowi menggunakan pakaian-pakaian adat dan budaya. Ini kan menunjukkan identitas nasionalisme kita yang kuat. Dan dia ingin mengatakan bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah itu puncak-puncak kebudayaan nasional. Jadi dengan membangun kembali image
keragaman, kemajemukan, itu sebenarnya praktek Pancasila itu dijalankan. Sehingga upacara-upacara yang selalu memakai pakaian daerah, kemudian memakai itu sebagai modal bangsa ini, bahwa daerah-daerah itu punya potensi luar biasa. Dan kalau daerah-daerah itu merasa bahwa satu dengan yang lain, kami ini merasa memiliki posisi yang sama, equal, ya rasa ingin merdeka nggak ada lagi. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita lihat dalam sebuah framing yang lebih besar, menjaga merawat keindonesiaan itu harus praktek. Prakteknya di ruang publik, semua daerah itu potensinya diangkat, potensinya dihargai. Nah, tidak hanya Jawa sentis, tetapi juga luar Jawa, di daerah-daerah yang kecil pun mendapat tempat, sehingga ada rasa bangga akan daerahnya. Jadi dengan melakukan itu adalah aplikasi lagi dari nilai Pancasila. Jadi praktek Pancasila itu harus lebih kepada hal-hal yang konkret, yang dirasakan. Misalnya kalau kita ke Kalimantan, orang merasakan. Yang dulu perbatasan itu luar biasa, jalannya lubang-lubang Kalimantan. Saya sudah sekarang merasakan Kalimantan itu luar biasa. Sehingga teman-teman itu mengatakan, wah sekarang kita lebih mudah. Mudah juga dalam hal public transportasi, mudah juga bersaling berhubungan, dan kita lebih efisien dan lebih murah. Memang masih ada jalan-jalan yang parah, memang ada. Tetapi sebagian besar sudah mulai merasakan manfaat dari pembangunan itu. Sehingga orang merasa, oh ini loh, pembangunan itu dirasakan. Nah, bagaimana nilai Pancasila itu menjadi aplikasi kebijakan publik, yaitu pemerataan. Nah, jadi kalau BPIP itu apakah seperti mengoversi kebijakan publik untuk memastikan sesuai dengan Pancasila, atau memang terstruktur di BPIP itu kan memberi kebijakan, lebih memberi afirmasi. Afirmasi loh, harusnya kan Pancasila dilakukan seperti ini. Praktek-prakteknya seperti ini. Nah, kalau tidak menyimpang, ya BPIP yang mengatakan ini menyimpang dari nilai Pancasila karena apa? Jadi ada koordinasi sama kementerian-kementerian dalam waktu general kan Pak Jokowi meminta begitu. Dan itu sudah dilakukan. Jadi semua koordinasi dengan kementerian Kesra, Kementerian Perekonomian itu sudah jalan. Dengan Polkam sudah jalan. Studi general yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu itu memang memberi mandat untuk membangun koordinasi-koordinasi itu. Bagaimana dikatakan Pak Jokowi, kebijakan ada rasa Pancasila itu. Rasa ketuhanannya, rasa kemanusiaannya, persatuannya, rasa musyawarah mufakat, dan rasa keadilan itu. Lah memang ideal, dalam praktek tidak bisa yang ideal. Tetapi rasa itu kan dirasakan. Lah dimanapun sama, negara tidak ada yang ideal, nggak ada. Tapi bagaimana kita mencoba mengaktualisasi Pancasila itu secara nyata. Dan itu dirasakan kok saat ini pada masa-masa COVID ini. Kalau kita melihat, coba saja kalau negara ini tidak memiliki roh Pancasila, praktek gotong royong, beban pemerintah semakin berat. Dan itu dirasakan. Jadi kami ini melihat bagaimana praktek itu, karena saya tinggal di Bintaro, di perkampungan, itu saling membantu itu. Itu terjadi itu tanpa RT menggerakkan itu. Kesadaran, terus kita di HP, ada ini yang butuh bantuan, tolong ini, terus di-share. Tanpa harus bilang ini Pancasila loh. Tanpa harus Pancasila loh. Tapi itu kan praktek. Iya. Jadi kita setiap hari, sekarang ini, terus kita kumpulin, share. Siapa yang ngumpulin, terus ibu-ibu yang koordinator, terus mereka bagi untuk memperhatikan saudaranya yang memang kekurangan. Dan itu berbulan-bulan sampai sekarang masih terjadi. Dan itu dengan kerelaan orang tanpa merasa dipaksa. Saya jadi ingat Pak, itu kalau lagi berbagi gitu, saya waktu itu pernah ke Jepang, ada satu area namanya Harajuku. Saya sama anak-anak saya habis beli es krim gitu ya sebelah, makan. Wah, saya lihat nih, buang sampahnya di mana? Itu satu jalanan rame, Pak. Cuman nggak ada tempat sampah, Romo. Akhirnya saya masuk ke semacam toko kecil lah. Saya pura-pura beli supermarket gitu. Beli apa? Wah, saya ini supaya taruh mau buang sampah. Nggak ada juga. Terus saya pikir, nih sampahnya di mana? Sampai harus jalan jauh ke train station baru ada tempat sampah.
selama sepanjang jalan itu nggak ada tempat sampah, tapi nggak ada sampah, Pak. Jadi kelihatan, wah, saya cerita sama teman saya di Jepang, kalau di Singapura nggak ada sampah, tapi masih ada tempat sampah. Iya. Orang buang. Di Jepang, di Harajuku, nggak ada sampah, nggak ada tempat sampah juga. Dan jalanan masih bersih. Dan ternyata teman saya bilang, dia pernah ngelihat orang Jepang bawa anak, anaknya muntah. Ibunya ngambil sapu tangan, muntahnya dilap, di aspal, dia ambil lagi taruh di tas. Wah, saya bilang, buset, ini negara kok bisa kayak begini ya gitu. Itu menurut Romo, negara kita sampai kapan harus sampai bisa begitu? Ya, ini kan membutuhkan sebuah proses pendidikan internalisasi ya. Kedisiplinan, bagaimana orang menjaga kebersihan, itu kan praktek. Habitualisasi itu penanaman nilai dalam keluarga. Lah, kalau saya melihatnya, ini tergantung dari bagaimana pendidikannya ditanamkan. Di Jepang sejak dini kan ditanamkan. Menjaga kebersihan, menghormati orang tua, disiplin waktu, itu kan ditanamkan. Lah, apakah kita bisa cepat atau lambat? Ya tergantung kesadaran. Semakin pendidikan itu menjadi prioritas, pendidikan nilai loh ya, bukan lagi pendidikan itu ditanamkan kan. Kalau di Jepang, anak mulai sejak kecil ditanamkan nilainya dulu, bukan langsung seperti kita transfer ilmu terlalu banyak. Lah, ini yang harus diajarkan. Lah, kalau kita melihat dulu juga zaman-zaman bapak saya, hal-hal itu tertanam. Saya masih ingat nenek saya itu seorang kepala sekolah SD Hindia Belanda, tetapi dia tanamkan disiplin yang kuat. Dan dia betul-betul, karena dia dapat fasilitas negara, dia masih ingat fasilitas negara itu nggak boleh digunakan untuk belanja, digunakan untuk itu, hanya untuk ini. Kok bisa dulu? Karena ditanamkan pendidikan. Nanti sebenarnya kuncinya di pendidikan, karakter itu. Nah, jadi BPIP ada peran di situ nggak untuk pendidikan BPIP ini? Dalam pendidikan memang pendidikan Pancasila ada. Tapi kan terhalang dengan Undang-Undang Sidiknas, materi Pancasila kan tidak menjadi pelajaran utama. Ini yang lagi diperjuangkan dan dibantu oleh Mas Bambang Susetio dan DPR untuk revisi Undang-Undang Sidiknas. Sehingga kita berharap tahun depan ini, kalau itu ada Undang-Undang Sidiknas direvisi, sehingga pendidikan moral Pancasila itu akan masuk lagi. Tetapi tidak doktrinal. Jadi pendidikan Pancasila itu harus mampu membangun habitus. Jadi bagaimana ada orang menghargai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itu ditanamkan sejak dini. Sehingga nanti orang kita bisa ngalami seperti itu. Saya praktek di Jepang itu kan Pancasila. Menjaga kebersihan, kemudian bagaimana orang tenggang rasa. Itu praktek itu kan Pancasila. Hanya kita kerap kali dihafal tapi tidak masuk dalam perilaku kehidupan. Iya, saya sempat tuh di Jepang juga tuh, Pak Romo, lagi nanya jalan, ini kemana ya? Padahal nggak bisa ngomong Jepang saya, yang dia juga nggak bisa ngomong Inggris. Saya tanya ini kemana? Orang Jepangnya bingung, dia lihat-lihat begini. Akhirnya dia juga nggak tahu mau ngomong apa, dia anterin saya jalan kaki muter. Ini mau kemana? Dia anterin bener-bener sampai selesai. Lah ini buset nih orang. Dulu kan kita begitu. Awal-awal sebelum terjadi dulu, kalau kita nggak tahu jalan kan, oh Pak tetangga ini, saya nggak ini terjantar. Kalau sekarang pura-pura nggak dengar. Nggak berdengar. Nah ini egois kan. Dulu kan kita nggak lah. Mengapa praktek yang baik dulu itu bisa sekarang hilang? Ya karena itu tidak pernah lagi. Kalau di Jepang itu kan praktek itu dijalankan, dipraktekkan. Orang tua mempraktekkan pada anak. Setelah itu anaknya menikah, mempraktekkan pada anaknya. Ini yang disebut habitualisasi. Jadi praktek hidup yang baik ini itu harusnya ditanamkan mulai kalau dari kakek nenek kita, meniru kepada orang tua kita, meniru ke anak kita, ketika kita berkeluarga juga meniru ke anak kita. Karena di Jepang kuat itu adalah keluarga. Lah inilah keluarga. Lah maka kita ingin bagaimana dulu Aswindo dengan segala hal punya film khusus ya, Keluarga Cemara. Kan menarik itu praktek hidup keluarga kan di situ. Lah kita harus mengisi ruang publik seperti itu.
Lah sekarang ini ruang publik tidak ada film-film keluarga. Ruang publik TV-nya demo semua. Cuma demo dan diisi ya mohon maaf hiburan, tetapi tidak memberi education. Lah maka harus ada inilah negara hadir. Negara harus membuat satu kebijakan berapa persen dalam film-film keluarga harus muncul. Karena pendidikan keluarga itu menjadi penting. BPIP bisa nggak ngatur gitu? Nggak bisa, karena nggak punya regulasi. Ngusulin bisa. Regulasi sekarang RUU-nya belum jadi? Belum jadi. BPIP kan RUU pun tidak bisa ngatur itu. Hanya BPIP itu kan lembaga ideologi Pancasila, mensukseskan Pancasila. Tetapi kita bisa mengusulkan. Lah, tapi kan repot. Kominfo juga nggak bisa ngatur. Karena kan regulasi TV media itu kan kita lebih bebas dari negara yang lain. Bukannya BPIP justru harusnya punya peran Pak dalam broadcastnya seperti apa, acara seperti itu apa? nggak bisa karena itu tidak masuk ke dalam ranah itu. Ngusulin bisa. Ngusulin ya. Harusnya Kominfo harus punya power itu. Lah tapi kan kita menghadapi regime rating. Lah ini yang menurut saya harus dikoreksi kebijakan-kebijakan begini. Artinya kan DPR bisa mereview kembali tentang bagaimana menata pertelevisian kita, media ke depannya untuk mendukung pendidikan karakter dan keluarga ini. So, kalau tanpa itu berat ke depannya. Tadi kalau RUU BPIP itu udah sampai mana, Romo? Ya belum selesai ya? Belum selesai, masih usulan pemerintah kan akan dibahas. Sampai kapan belum tahu kita. Itu memang benar RUU BPIP itu dulu sebelumnya adalah HIP, langsung berubah jadi BPIP. Enggak, itu kan gini, itu kan usulan dari Balik ya. Dari itu sebenarnya kan mengusulkan bagaimana regulasi mengatur tentang agar BPIP punya cantelan dalam perundang-undangan. Seperti undang-undang penanggulangan bencana. PMI punya undang-undang, Pramuka punya undang-undang. Masa pembinaan Pancasila tidak ada undang-undang. Nah dengan undang-undang itu kan bisa dikontrol oleh DPR. Jadi itu lebih pada mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan untuk pembinaan Pancasila. Hanya itu. Bedanya sama HIP? Ya sebenarnya HIP kalau HIP itu kan haluan. Haluan kan sudah ideologi Pancasila. Sekarang yang bikin kembali demo-demo waktu ya, itu. Karena ya itu mungkin tidak perlu kita bahas lebih dalam ya, karena sekarang kan lebih mengatur pada struktur dan fungsi kan. Dan kembali sejak awal itu sebenarnya. Kan proses politik kan selalu terjadi kan. Sebuah masukan macam-macam gitu loh. Jadi tidak mengatur taksir Pancasila, enggak. Tapi mengatur tentang lebih pada pembinaan ideologi Pancasila. Nggak ada hubungannya sama komunisme. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan BPIP lebih pada justru untuk mengatasi supaya ideologi komunisme itu tidak berkembang, liberalisme tidak berkembang, radikalisme tidak berkembang, justru untuk itu. Kan berkoar-koarnya dulu begitu tuh ya Romo, yang masalah HIP ya, itu kan. Iya, karena itu kan persoalan sebenarnya lebih kepada taksir ya masing-masing. Kita kan sekarang haluannya nggak ada lagi. Lebih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasilanya. Jadi lebih pada pembinaannya. Tapi ngomongin BPIP sekarang sudah berapa? 2 tahun, 2 tahun ya. 2 tahun tuh sudah ngapain aja ya Romo? BPIP ya ini? Kalau BPIP kan sekarang ini dengan ketua baru Prof Yudian, itu sekarang mulai membangun satu sistem ya, mulai membangun satu pertama, mulai ada pedoman untuk standar pendidikan, mulai membuat bagaimana untuk pegawai negeri, pembinaan pegawai negeri, untuk militer, untuk polisi, untuk masyarakat itu sudah ada buku-buku mulai dirancang dan sudah mulai selesai. Terus membuat bagaimana ideologi pembinaan Pancasila itu masuk ke dalam bahasa yang cair, yang tidak doktrinal. Kemudian bagaimana menggandang tokoh-tokoh publik, ikon, seniman, nah itu yang dikerjakan itu sekarang. Jadi lebih bagaimana mengajak persepsi publik untuk mengaplikasi Pancasila dalam praktek-praktek kehidupan. Dalam praktek ya. Tadi kehidupan. juga role model. Role model ini. Itu segala itu. Gitu.
Dan kita kerjasama dengan Mas Bambang Susetio. Oh, ketua MPR. Ketua MPR. Nanti kita juga ketua MPR ngeblok milenial itu. Tapi memang praktek Pancasila juga harus begitu. Gitu, ya. Jadi bagaimana dibahasakan dengan cair. Oke, tapi sebelum kita cair-cairan lagi ngomongin Pancasila, saya mau ngasih kuis dulu nih buat Romo Beni. Kuis mendadak. Waduh. Kuis mendadak nggak ada bocoran. Nah, kuis mendadak pertanyaannya untuk menyebutkan atau mendeskripsikan foto ini dengan satu kata. Waduh. Satu kata, nggak boleh lama-lama, harus cepat. Satu, nggak dua, hanya satu kata. Foto pertama. Satu kata. Cepat. Oh, oke. Presiden Prancis. Nggak bisa. Oke, sekarang satu kata. Jangan nama, jangan jabatan, namanya. Oh, namanya. Oh, namanya. Bukan, jangan nama, jangan jabatan. Untuk apa aja lah. Sebut satu kata dari foto ini. Foto ini atau itu gitu. Bukan, yang pertama kali yang dipikirkan oleh Romo Beni. Oh, bukan nama. Oke. Satu hal yang dipikirkan oleh Romo Beni. Ya. Wah, ini orang jadul ini. Tapi jangan nama atau jabatan. Oke. Hal pertama yang Romo Beni pikirkan mengenai orang ini. Ya, oke. Foto kedua. Ya, kalau saya melihat orang ini sebenarnya udah banyak kata itu. Satu kata. Energik. Energik. Oke, satu kata mendeskripsikan gambar ini. Cepat. Humanis. Satu kata dengan cepat. Humanis. Aduh. Terakhir deh. Satu kata. Lambang negara. Itu dua kata. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Ini kenapa energik? Yang ini. Ya kalau lihat cara dia ngomongnya penuh semangat. Kita agak provokatif kan. Oh gitu. Itu aja. Iya kalau saya lihat. Jadul saya. Gak pernah ikut kuis-kuis. Susah merumuskan ini. Ini kata tadi humanis. Gimana? Dekat dengan Gus Dur. Gus Dur itu kan ketika nilai-nilai kemanusiaan apapun dia bela. Konghucu aja nggak diakui dia bela kok. Dan saya ikut ketika Gus Dur membela perkawinan Konghucu supaya dilegalkan. Dia datang. Jadi untuk dia humanismenya betul. Demi kemanusiaan dia apapun dia lakukan. Sama dengan yang ini tadi. Ya sama. Kenapa humanis? Humanis itu karena kalau bagi manusia itu punya martabat yang harus dihargai. Maka bagi dia persoalan mengenai diskriminasi, pengungsi, dia bela habis-habisan. Bahkan dia memberi tempat pengungsi-pengungsi dari negara Jazirah, perang konflik Timur Tengah, diberi tempat oleh dia. Dia ambil dari Yunani, kemudian dia beri tempat dimatikan. Tapi bukannya ada media justru yang menggambarkan Pope sekarang ini adalah salah satu Pope paling liberal sepanjang masa. Gimana tanggapan Romo? Tidak liberal sebenarnya dia. Dia itu menjalankan apa yang Yesus katakan cinta kasih. Jadi dia itu kan sebagai nilai humanity manusia. Humanisme itu kan sebenarnya pembelaan terhadap martabat kemanusiaan. Kembali lagi kita habis kuis. Mau nanya sebentar aja nih terkait ini Romo. Terkait freedom of speech. Menurut Romo, freedom of speech itu harusnya seperti apa sih? Pertama gini, kalau kebebasan berpendapat itu memang harus dibatasi dengan norma-norma. Tidak boleh dong menjelekkan nama orang lain, menyemarkan nama orang lain. Bahkan dalam kebebasan itu tidak boleh menyinggung etnis, suku, keturunan, bahkan karakter seseorang. Nggak bisa. Kebebasan itu harusnya bertanggung jawab. Jadi kalau kamu mengkritik ya boleh kritik, tapi jangan kritik sukunya, jangan kritik etnisnya, jangan kritik agamanya. Itu nggak ada kaitannya. Kritiklah kebijakannya.
Nah, mengkritik itu harus punya data dan fakta. Jadi kritik itu harus berdasarkan sesuatu yang mampu kita kritik apa. Karena dalam kritik itu kan selalu adu argumentasi. Yeah. Dan adu argumentasi adu data. Jadi kalau ada seorang mahasiswi misalnya dari Makassar yang bilang Panca salah dari saya, Pancasila gitu menurut plesetkan saya, Pancasila gimana? Ya menurut saya tidak etis saja gitu loh. Sebab kan itu kan plesetan gitu loh. Dalam praktek ya memang tidak ada yang ideal. Tetapi kita bersyukurlah Pancasila itu menjadi alat pemersatu. Coba kalau tanpa Pancasila. Sehingga Imam Besar Al-Azhar ketika datang ke PBB, dia mengatakan kamu bersyukur Indonesia punya Pancasila. Bisa menyatukan ratusan suku, ribuan etnis macam-macam bisa bersatu. Afghanistan hanya beberapa suku konflik terus kok. Ya. Nah itu harus kita syukuri gitu loh. Tadi tidak ada yang ideal di dunia ini. Tetapi kita memiliki Pancasila harus kita syukuri sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan bangsa ini. Meskipun kita beragam suku, agama, etnis dan agama keyakinan, kita bisa bersatu kok. Tidak berdarah-darah kok. Ini kan kita syukurin. Maka menurut saya kita juga harus objektif dong. Kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ada mekanismenya. Itulah yang terjadi. Jadi kita juga harus dewasa dalam pengertian, jangan kita melihat hitam putih lah. Jadi menurut saya ya tidak etis saja. Oke, kalau misalnya sekarang ngomongin etis atau tidak etis, agama khususnya agama Islam ini kan belakangan lagi dibicarakan dan banyak orang turun karena membela agama Islam. Dan itu terkait beberapa kejadian yang menurut saya mencoreng reputasi dan nama baik agama Islam. Ketika ada pemenggalan kepala di Prancis, lalu di penusukan di Nice, di Paris, lalu setelah itu ada di Vienna penembakan 3 orang. And by the way, di Vienna saya baru baca situ Pak, bahwa ternyata waktu ada penembakan di Austria, di Vienna, polisinya kena tembak, dan ternyata ada yang melindungi, membantu, itu orang Palestina. Dia melindungi, langsung ngumpetin polisi itu di balik tembok, dia langsung telepon ambulans dan dia bantu polisi Austria itu ke ambulans. Selagi orang dari Masedonianya ini, yang teroris Muslim ini lagi nembak-nembak gitu. Nah, gimana tanggapan Romo atas kejadian-kejadian ini yang belakangan selalu dikait-kaitkan dengan agama tertentu? Menurut saya ya, terorisme, kekerasan ini tidak ada kaitan dengan agama. Karena agama dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Agama itu dimanapun semua agama mengajarkan tentang cinta, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hak hidup. Dan Islam itu agama rahmat bagi semua orang. Jadi itu tidak dilakukan bukan karena agama Islam, bukan. Tapi politik. Jadi sebenarnya yang dilakukan apapun itu kan lebih kepada kelompok-kelompok yang saya sebut itu dia memiliki budaya kematian. Budaya kematian. Ya karena mereka menganggap kehidupan itu tidak penting. Jadi mereka itu buta. Sehingga mereka menggagalkan segala cara. Pemanggalan kepala, penusukan itu tindakan biadab kan. Itu justru mereka tidak menyintai Tuhannya. Kalau dia menyintai Tuhannya, dia tidak akan melakukan itu. Jadi justru itu orang-orang yang memanipulasi agama untuk kepentingan egonya sendiri. Jadi terorisme, kekerasan itu tidak ada dari agama itu. Gitu. Nah, seperti katakan Mayes itu, kerap kali manipulasi dari agama itu dimanipulasi untuk kepentingan, merebut kepentingan politik. Sehingga penaksiran mereka ditaksirkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu bukan atas nama agama.
Karena agama itu tidak pernah mengajarkan itu. Kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya atau kepentingan. Maka kalau melihat teks itu kan harus dilihat dalam konteksnya, harus dilihat secara utuh, bukan di penggal-penggal itu. Lah bahayanya ketika kita tidak memahami agama secara utuh, maka ada manipulasi itu. Nah ini yang kerap kali dijadikan alat pembenaran. Jadi sekali lagi terorisme, kekerasan tidak ada kaitannya dengan agama. Dengan agama apapun di dunia ini. Saya mungkin contoh aja, saya pernah waktu 25, saya ingat tuh Romo, waktu saya masih di Amerika, 25 Desember 2009, pada hari Christmas, Natal, itu jatuh pada hari Jumat. Saya kebetulan lagi sholat Jumat di masjid di situ, di Amerika, di Bethesda, Maryland. Pada hari Christmas, pas salju, itu kan di sana lagi winter tuh. Saljunya tebal sekali. Begitu kita masuk ke masjid, ternyata nggak bisa parkir karena tertutup salju semua. Akhirnya apa? Pas di samping masjid itu ada sinagog. Ada sinagog. Ada rabi yang keluar, rebai keluar. Dia bilang bahwa di lapangan parkirnya dia sudah direk, sudah saljunya sudah dibersihin. Jadi dia bilang yang mau sholat sana silahkan bisa parkir di parkiran sinagog aja. Jadi orang-orang ini yang mau sholat Jumat, parkirnya bukan di masjid, karena di masjid saljunya masih banyak lapangan parkirnya. Pindah parkir di sinagog, baru kita sholat. Pas lagi dengerin ceramah, saya lagi mikir-mikir, ini 25 Desember, lagi Natal, kita sholat Jumat, parkir mobilnya di sinagog. Dan ini kejadian di Amerika. Saya pikir hal-hal seperti ini bisa gak kejadian di Indonesia ya? Ya bisa kan terjadi. Istiqlal begitu. 25 Desember kan parkirnya di orang yang ke katedral, parkirnya di Istiqlal. Tapi sholat Id sama. Kan terjadi sebenarnya. Itu banyak di Malang juga banyak. Praktek terjadi itu ada. Bahkan di Indonesia kalau waktu sholat Id di Indonesia Timur, Flores, Ambon yang jaga orang-orang Kristen. Tapi di sini yang jaga Banser. Kan sama sebenarnya. Jadi ada, ya itulah agama itu universal. Artinya ketika orang menggayati agama secara otentik, dia akan berlaku seperti itu kok. Nah persoalan kita kerap kali ada manipulasi. Sehingga agama yang universal itu direduksi. Sehingga kerap kali berlaku tidak interoran, kemudian melegalkan ini. Itu kan sebenarnya hal yang sebenarnya bukan hal yang mendasar gitu. Kalau agama menjadi inspirasi batin, dia akan seperti itu. Nah, disinilah kita melihat sebenarnya indahnya ketika orang yang menjalankan agama dengan tulus itu ya seperti itu. Dan saya melihat banyak kok praktek itu seperti itu di Indonesia. Iya. Oke, Romo, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin pertanyaan terakhir aja, bahwasanya Romo apa visinya ke depan untuk pribadi, mungkin untuk bangsa ini? Apakah Romo mau suatu saat menjadi kardinal kali, atau jadi bishop kali, atau jadi uskup agung? By the way, kita punya kardinal 2 sekarang ya. Dan itu kardinal itu dipilih oleh Pope, dan nanti mereka pun 200 orang ya bisa memilih Pope ya. Dan keberadaan 2 kardinal itu adalah suatu achievement buat Indonesia. Ya, menurut saya itu pengakuan ya bahwa Indonesia itu sangat penting posisinya di Vatikan, karena sebagai mayoritas muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar. Sehingga bagaimana dengan kepercayaan itu sebenarnya kita diberi satu dalam tanda khusus ya perhatian bahwa Indonesia itu memang model kerukunan hidup beragama.
Jadi Pope itu nggak perlu memilih kardinal dari Indonesia, tapi beliau menunjuk menunjuk gitu. itu, dan itu sebagai pengakuan Indonesia punya peranan penting ya dalam promosi tentang dialog antar agama. Punya cita-cita ke sana kali? Wah, enggak lah. Biasa seperti ini aja. Kalau visinya untuk mungkin terakhir, kata-kata terakhir visinya untuk Indonesia ke depan. Saya yakin Indonesia ke depan itu dengan generasi era digital ini, kita ini akan menjadi negara yang mampu memiliki kemandirian. Asal itu tadi, kalau demokrasi ini berjalan dengan baik prosesnya, dan seperti ini masyarakat mulai dewasa, saya rasa Indonesia akan menjadi negara maju. Nanti kita ini mungkin butuh waktu sekitar 20 tahunan ya. Akhirnya akan maju kok. Kalau kita mampu mengatasi krisis ini ya. COVID ini momentum perubahannya dahsyat. Dari sinilah saatnya bangsa ini kembali memiliki kemandirian di bidang ekonomi, mengolah kemampuan lokalnya itu. Dan kemampuan inilah era sekarang ini. Jadi saya itu yakin, apalagi kemarin dengan saya mengikuti kongres anak-anak muda dari 34 provinsi. Itu menarik sekali. Kongres anak muda. Anak muda, mereka bikin sendiri dan di situ cita-cita mereka. Bagaimana transformasi teknologi, bagaimana ekonomi digital dibangun, bagaimana masa depan. Mereka punya harapan itu, hope itu. Lah saya rasa 20 tahun kita akan menikmati itu kok. Asal satu, mulailah kita menjaga akal sehat dan kewarasan politik. Nah, itu dia yang paling penting itu. Akal sehat dan kewarasan politik. Hanya itu kuncinya. Iya. Udah, kalau itu nggak ada, repot kita. Berarti itu kata kuncinya untuk 1 jam ini, akal sehat dan kewarasan kewarasan politik. Oke, terima kasih sekali Romo Beni. Semoga sukses terus dengan kegiatannya di BPIP dan sehat-sehat terus. Semoga ya kita boleh doain jadi kardinal dong. Wah, enggak. Susah. Bukan potongannya lah. Ini seperti inilah, seperti ini aja lah. Ini harus sudah disyukuri kok seperti ini. Yang penting bagaimana kita punya harapan. Saya itu yakin kok. 20 tahun lagi. Kita akan memasuki era baru. Asal 2 itu sajalah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Romo Beni dan teman-teman semua, bos-bos semua yang ada di rumah dan yang ada di HP. Wah, tadi kita sudah menyaksikan Romo Beni bicara panjang lebar, tapi hanya yang paling penting hanya 2, akal sehat dan kewarasan dalam berpolitik. Nah, itu adalah intisari dari pembicaraan kita 1 jam terakhir. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi.